Sindiran menohok yang diberikan media Vietnam jadi sorotan. Sebab, mereka menyebut taktik Shin Tae-yong membosankan dan timnas Indonesia hanya menang beruntung atas Myanmar. Haha, beraninya Vietnam bilang gitu, mari kita kupas beritanya. Pengamat sepak bola Vietnam, Quang Huy memprediksi laga Vietnam versus Timnas Indonesia menjadi pertandingan puncak Piala AFF 2024. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama meraih kemenangan perdana mereka di Piala AFF 2024 pada Senin (9 Desember 2024) kemarin. Berikut penjelasannya. Kabar buruk. Timnas Indonesia wajib waspada dengan bintang Vietnam ini. Pasca kemenangan Vietnam atas Laos di laga perdananya grup B sebagaimana diketahui. Indonesia satu grup dengan Vietnam grup B Piala AFF 2024 bersama Laos. Sindiran menohok yang diberikan media Vietnam jadi sorotan. Sebab, mereka menyebut taktik Shin Tae-yong membosankan dan timnas Indonesia hanya menang beruntung atas Myanmar. Haha, beraninya Vietnam bilang gitu, mari kita kupas beritanya. Laga perdana timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berakhir manis. Bertanding di Stadion Tuwon Na Yangon Senin 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat, Asnawi Mangkualam dan kolega sukses menang dengan skor 1-0. Gol sematawayang timnas Indonesia ini dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada babak kedua. Namun gol tersebut sempat diperdebatkan karena dianggap sebagai gol bunuh diri Shin Yi-aung. Terlepas dari hal itu, raihan 3 poin perdana timnas Indonesia ini membuat anak asuh Shin Tae-yong duduk di posisi kedua klasemen grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang di laga perdana menang dengan skor 4-1. Melihat kemenangan timnas Indonesia yang tipis, media Vietnam The Tao 247 pun memberikan sindiran menohok atas hasil ini. Dalam salah satu pemberitaannya, media tersebut bahkan menyebut jika taktik Shin Tae-yong sangat membosankan. Indonesia beruntung meraih kemenangan atas Myanmar di laga pembuka Piala AFF. Bunyi judul tulisan The Tao 247 dikutip Okisun, Rabu (11 Desember 2024). The Tao 247 menyebut timnas Indonesia kesulitan di babak pertama dan Myanmar bermain lebih baik. Media tersebut juga menyebut jika skuad Garuda kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya. Indonesia tidak menurunkan susunan pemain terkuatnya melawan Myanmar dan menjalani babak pertama yang sangat sulit. Tim tuan rumah Myanmar bermain lebih baik dan memiliki banyak peluang mencetak gol sejak menit pertama. Bahkan ada tembakan yang membentur mistar gawang. Tulis The Tao 247. Paruh kedua babak pertama berjalan cukup membosankan dengan sangat sedikit peluang mencetak gol yang tercipta. Kedua tim tak bisa memaksakan gaya bermainnya dan bola hampir hanya bergulir di lini tengah. Umpan silang tinggi Indonesia tampak tidak berbahaya karena lintasan bola yang kurang akurat, sambung media tersebut. Tidak berhenti sampai di sana, media kenamaan Vietnam juga menyebut bahwa gol sematawayang timnas Indonesia yang dicetak oleh Asnawi Mangkualam adalah karena keberuntungan. Sebab bola tendangannya yang menghantam mistar mengenai tubuh kiper Myanmar yang akhirnya masuk ke gawang. Gol Asnawi Mangkualam cukup beruntung ketika bola membentur punggung kiper Myanmar, membentur mistar gawang, lalu melayang ke gawang, tulisnya. Pada laga fase grup Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 berikutnya, timnas Indonesia akan menjamu Laos. Kemenangan menjadi modal penting untuk membawa timnas Indonesia melenggang ke semifinal. Menarik menyaksikan penampilan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pengamat sepak bola Vietnam, Quang Huy memprediksi laga Vietnam versus Timnas Indonesia menjadi pertandingan puncak Piala AFF 2024. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama meraih kemenangan perdana mereka di Piala AFF 2024 pada Senin (9 Desember 2024 kemarin. Berikut penjelasannya.
Berbeda dari timnas Indonesia yang langsung menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis (12 Desember 2024), Vietnam memiliki jeda waktu untuk istirahat. Vietnam pun punya waktu lebih sebelum menjamu timnas Indonesia di Stadion Viet Tri, Minggu (15 Desember 2024). Menurut Quang Huy, Vietnam harus mewaspadai bintang muda timnas Indonesia. Beberapa orang mempertanyakan mengapa timnas Indonesia hanya menang dengan gol sedikit, tapi kita harus mengabaikan masalah itu, kata Quang Huy dikutip dari laman The Tao 247 Rabu (11 Desember 2024). Quang Huy mengakui timnas Indonesia yang memiliki rata-rata usia termuda di Piala AFF 2024 berhasil menaklukkan Myanmar yang menurunkan skuad terbaik mereka. Dengan rata-rata usia 20,3 tahun, harus diakui kemenangan atas Myanmar di laga tandang adalah hasil yang tak terduga, kata Quang Huy. Quang Huy pun menyebut bahwa keberhasilan itu bukan karena banyaknya pemain naturalisasi karena hanya Rafael Struijk yang diturunkan. Myanmar tidak buruk sama sekali, yang jelas selain pemain naturalisasi, Indonesia punya strategi pembinaan pemain muda yang bagus, katanya. Dengan Vietnam yang memiliki persiapan lebih panjang, Quang Huy meminta Kim Sang-sik benar-benar menekankan bahwa timnas Indonesia tak bisa diremehkan. Kami menganggap laga Vietnam versus timnas Indonesia sebagai laga puncak di Piala AFF, kata Quang Huy. Bagi banyak orang, ini adalah pertandingan tempat pertama grup dan ini menjadi konfrontasi yang sangat menarik, tutupnya. Kabar buruk, timnas Indonesia wajib waspada dengan bintang Vietnam ini. Pasca kemenangan Vietnam atas Laos di laga perdananya grup B sebagaimana diketahui. Indonesia satu grup dengan Vietnam grup B Piala AFF 2024 bersama Laos, Myanmar dan Filipina. Vietnam berhasil meraih kemenangan di laga perdananya grup B usai mengalahkan Vietnam dengan skor telak 4-1. Tak hanya Vietnam saja, timnas Indonesia asuhan Sintayong berhasil menang tipis atas Myanmar dengan skor 1-0 pada Senin (9 Desember 2024. Gol Indonesia ke gawang Myanmar tercipta dari skema serangan yang sangat familiar yakni melalui lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Pada menit ke-77 terjadi situasi lemparan ke dalam di sayap kanan yakni Pratama Arhan. Pemain Suwon FC itu melancarkan lemparan langsung ke kotak penalti dan menimbulkan kemelut di depan gawang Myanmar. Pemain timnas senior Asnawi Mangkualam memanfaatkan peluang itu dengan melepaskan tembakan dan gagal diantisipasi para bek Myanmar. Meski begitu, gol itu tercatat dalam pertandingan sebagai gol bunuh diri kiper Myanmar, Jin Nyi Aung. Dengan hasil ini, timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin dan kini bertengger di urutan kedua klasemen sementara grup B Piala AFF 2024. Pertandingan Indonesia versus Myanmar tadi malam, Marcelino Ferdinand jadi korban. Permainan kasar Myanmar bisa matikan karier pemain timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mengaku sangat kesal melihat permainan Myanmar saat melawan timnas Indonesia. Mari kita kupas beritanya. Kata Sumarji, permainan kasar itu bisa mematikan karier sepak bola pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan atas Myanmar dengan skor 1-0 pada laga perdana grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Thuna, Yangon, Senin (9 Desember 2024). Gol sematawayang timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam. Kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar semalam menjadi perhatian para supporter. Sebab Myanmar dinilai bermain kasar kepada pemain timnas Indonesia. Ada 2 momen permainan kasar yang dilakukan Myanmar kepada pemain timnas Indonesia. Pertama, saat kaki pemain Myanmar mengenai kepala gelandang timnas Indonesia, Arkan Fikri. Wasit hanya memberikan kartu kuning kepada pemain Myanmar. Sontak asisten pelatih timnas Indonesia Shin Sang-gyu melakukan protes keras kepada wasit. Shin Sang-gyu kecewa karena wasit tidak memberikan kartu merah kepada pemain Myanmar. Momen kedua saat bek Myanmar menendang bola yang mengenai kepala Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand yang sedang terjatuh merasakan kesakitan. Untung saja Marcelino Ferdinand tidak mengalami cedera. Kami melihat permainan Myanmar memang kasar sekali.
Ini tidak baik untuk sepak bola ke depan, kata Sumarji saat dihubungi bolasport.com Selasa dalam kurung 10 Desember 2024. Sumarji bahkan menilai para pemain Myanmar tidak bermain fair play. Ini sangat berbahaya bagi para pemain timnas Indonesia. Sangat membahayakan karena berakibat bisa memberhentikan karier sepak bola si pemain kalau begini caranya, kata Sumarji. Kata Sumarji, PSSI akan mengirimkan surat protes kepada AFF perihal permainan kasar Myanmar. Setidaknya ini teguran kepada Myanmar agar bisa bermain sepak bola dengan benar. Kalau misalkan cara bermain seperti itu, ini bisa mencederai, melukai, dan berakibat fatal bagi pemain. Contoh kemarin kasus Marcelino Ferdinand, untung saja tidak apa-apa, itu bahaya sekali. Terus kasus Arhan Fikri yang terluka-luka, kata Sumarji. Perjuangan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 masih berlanjut. Tim Merah Putih akan melawan Laos pada laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis dalam kurung 12 Desember 2024. Piala AFF 2024, Timnas Indonesia kudu hati-hati. Vietnam bisa hancurkan Laos karena pakai strategi ini. Timnas Indonesia berhasil mencuri poin penuh di markas Vietnam. Pada laga pertama grup B Piala AFF 2024 di Stadion Tribuna, Yangon, Senin 9/12/2024 malam. Tim Merah Putih membungkus kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Myanmar. Mari kita kupas beritanya. Timnas Indonesia sukses menggasak tuan rumah Myanmar 1-0 melalui gol yang bunuh diri kiper Myanmar saat hendak mengantisipasi bola sepakan Asnawi Mangkualam pada menit ke-76. Gol terjadi berawal dari aksi lemparan dalam yang khas dilakukan Pratama Arhan. Bola lemparan Pratama Arhan berbuah kemelut di depan gawang Myanmar. Asnawi Mangkualam yang mendapatkan bola muntah menyambar bola yang berujung gol untuk timnas Indonesia. Bola tendangan Asnawi sempat membentur tiang gawang sebelum memantul ke tubuh kiper Myanmar, Zin Yi Aung, dan masuk ke gawangnya. Kemenangan atas Myanmar membuat tim berlogo Garuda berada di posisi kedua klasemen sementara grup B dengan nilai 3, hanya kalah selisih gol dari Vietnam di urutan pertama. Vietnam sukses menggulung tuan rumah Laos 1-4 di pertandingan yang bersamaan. Meski gagal mencetak gol di babak pertama, The Golden Start bisa meledak di paruh kedua. 4 gol itu dicetak oleh Nguyen Hai Long menit ke-58, Nguyen Tien Lin 63, Nguyen Phan Toan 69, dan Nguyen Phan Vi 82. Timnas Indonesia harus waspada untuk laga selanjutnya. Selain melawan Laos, pasukan Sintayong akan bersua musuh bebuyutannya, yakni Vietnam. Laga itu digelar pada 15 November mendatang di Viet Tri. Melansir media Vietnam, Soha tim yang dibesut Kim Sang-sik memainkan strategi mengejutkan. Mereka banyak mencadangkan nama-nama pemain intinya di babak pertama. Melawan tim Laos yang berperingkat lebih rendah, pelatih Kim Sang-sik tidak terburu-buru menggunakan susunan pemain terkuatnya. Dia menyimpan banyak pemain andalannya di bangku cadangan seperti Quang Hai, Tuan Hai, Phan Toan, Xuan Man, Hao Tan Tai, Phan Tan, dan Bui Hoang Viet An. Hasilnya di sepanjang babak pertama, Vietnam sulit mengembangkan permainan mulai dari umpan panjang, bola tinggi, tembakan jauh, dan permainan cepat. Tim Vietnam masih kesulitan menghadapi Laos. Justru Laos yang tampil lebih agresif. Seiring berjalannya waktu di paruh kedua babak pertama, Vietnam benar-benar mendominasi penguasaan bola, memaksa Laos lebih banyak bertahan. Sampai akhirnya terjadilah gol Hai Long menit ke-58 dan disusul gol-gol lainnya. Setelah Hai Long mencetak gol, Vietnam menambah gol lagi melalui Nguyen Tien Lin 63, Nguyen Phan Toan 69, dan Nguyen Phan Vi 82.
Satu-satunya gol Laos diciptakan oleh Bounpachan Bouncong di penghujung laga. Dengan sederet pemain bagus yang masuk ke lapangan. Dan menghadapi tim Laos yang kelelahan setelah bermain penuh di babak pertama. Tim Vietnam menjalani babak kedua dengan mudah. Tulis Soha dalam artikelnya. Vietnam selanjutnya akan menjamu timnas Indonesia di Viet Tri akhir pekan ini, Minggu, dalam kurung, 15 Desember 2024 untuk pertandingan kedua mereka. Namun Indonesia lebih dahulu bermain di kandang sendiri menjamu Laos di Stadion Manahan, Kamis, dalam kurung, 12 Desember 2024. Lemparan ke dalam timnas Indonesia yang mengerikan menghantui Vietnam. Lemparan ke dalam Indonesia yang mengerikan menghantui Vietnam itu adalah judul satu di antara artikel yang ditulis media Vietnam. Dari judulnya bisa ditebak, berikut beritanya. Para penggemar timnas Indonesia bereaksi setelah salah satu netizen Malaysia menyindir pencapaian skuad Garuda yang belum pernah juara di Piala AFF. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang belum pernah menjuarai Piala AFF sepanjang sejarah keikutsertaan mereka sejak tahun 1996 silam. Berikut penjelasannya. Pencapaian terbaik skuad Garuda di ajang 2 tahunan ini adalah menjadi runner-up yang berhasil ditorehkan sebanyak 6 kali. Timnas Indonesia pun menjadi negara yang paling sering finish di urutan kedua Piala AFF sepanjang sejarah, yakni pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Berstatus sebagai negara yang belum pernah juara, Timnas Indonesia pun mendapat sindiran dari pencapaian terbaik skuad Garuda di ajang 2 tahunan ini adalah menjadi runner-up yang berhasil ditorehkan sebanyak 6 kali. Timnas Indonesia pun menjadi negara yang paling sering finish di urutan kedua Piala AFF sepanjang sejarah, yakni pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Berstatus sebagai negara yang belum pernah juara, Timnas Indonesia pun mendapat sindiran dari sejumlah tim rival jelang Piala AFF 2024 bergulir. Salah satunya datang dari netizen Malaysia yang menyindir rapor Timnas Indonesia sepanjang keikutsertaan di Piala AFF. Dilansir dari cuitan akun @oninfo_outbound, terlihat postingan timnas Indonesia yang belum pernah juara dan disandingkan dengan skuad Singapura yang sudah 4 kali angkat trofi. Sontak saja, postingan tersebut langsung mendapat sorotan dan respons dari para penggemar timnas Indonesia. Para pendukung timnas Indonesia pun memberikan sindiran balasan dan mempertanyakan skuad Malaysia yang tersingkir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga dan sejauh ini sukses bertengger di urutan ketiga klasemen grup C. Sementara itu, timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Piala AFF 2024 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana penyisihan grup B Senin dalam kurung 9 Desember 2024 mendatang. Sedangkan Malaysia bakal bertemu Kamboja pada Minggu dalam kurung 8 Desember 2024 di Olympic Stadium. Begitu berani masyarakat Malaysia tantang timnas Indonesia jumpa di final Piala AFF 2024. Netizen tanah air beri sindiran tajam ke Malaysia. Apakah Malaysia bisa sampai ke final? Hahaha. Mari simak beritanya.